Berikut ini adalah cerita horor dari kisah nyata yang berjudul Dia Salah Pilih Tumbal. Pemuda ini ternyata santri di pesantren yang ada di Jawa Timur. Namaku Alwi. Aku adalah santri muda dari sebuah pesantren besar di Jawa Timur. Aku lahir dan besar di Desa Sukorejo, sebuah desa kecil yang tenang, terletak di lereng Gunung Argopuro. Orang tuaku sudah lama meninggal karena kecelakaan. Sejak itu, aku tinggal bersama pamanku yang baik hati, sampai akhirnya ia menyarankan agar aku mondok di pesantren untuk lebih dekat dengan ilmu agama. Selama 3 tahun mondok, aku belajar banyak hal, tentang akhlak, tentang zikir, tentang doa-doa penolak bala, dan juga tentang cerita-cerita gaib yang sering dibicarakan sesama santri saat malam hari. Tapi sekarang, aku pulang. Bukan karena tidak betah mondok. Bukan. Pula karena masalah. Hanya ingin berkumpul lagi dengan keluarga besar di kampung halaman. Kiai pun mengizinkanku pergi setelah memberiku beberapa amalan pembuka jalan dan doa perlindungan selama dalam perjalanan. Aku berangkat pagi-pagi sekali, membawa tas kecil berisi baju ganti, mushaf Al-Quran, dan air zam-zam sebagai bekal perjalanan. Aku naik bus menuju Bondowoso, lalu melanjutkan dengan ojek hingga ke pinggiran desa. Dari sana, aku memutuskan jalan kaki saja. Biar lebih barakah, kataku pada diri sendiri. Perjalanan panjang. Matahari mulai condong ke barat. Udara semakin panas. Tapi angin pegunungan masih menyisakan dinginnya pagi. Aku melewati jalanan kecil yang dikelilingi sawah hijau dan rumah-rumah sederhana. Saat lelah mulai terasa, aku melihat warung tua di tepi jalan. Di dalamnya, seorang pria parubaya sedang duduk sambil merokok daun. Ia tampak ramah. Masih jauh. "Nak," sapanya. Aku mengangguk. "Masih setengah hari perjalanan." Pak tua itu tersenyum. Giginya hitam. "Kamu mau istirahat? Rumah saya tidak jauh dari sini. Kalau mau, kamu bisa menginap semalam. Besok baru lanjut." Aku ragu sejenak. Tapi tubuhku benar-benar lelah. Dan wajahnya begitu yakin. Seperti orang yang sudah lama menunggu kedatanganku. Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak. Saya ikuti anjuran Bapak." Ia tertawa pelan. Matanya bersinar redup. "Aku Pak Haji Imron," katanya. "Dan kamu?" "Alwi," jawabku. Senyumnya mengembang. Lebih lebar dari biasanya. Seolah-olah ia senang sekali mendengar namaku. Rumah Pak Haji Imron besar. Terletak agak terpencil, di ujung jalan kecil yang dikelilingi sawah dan pohon jati rindang. Bangunannya megah untuk ukuran rumah desa. Temboknya tinggi, gerbangnya lebar, dan atapnya dilapisi genteng merah yang masih mengilap meski sudah lama. "Silakan masuk, Nak," katanya sambil membuka pintu kayu besar. Aku melangkah pelan. Di dalam, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin. Bau kemenyan menyengat hidungku, bercampur dengan aroma daun sirih dan minyak wangi yang tidak biasa. Lantai keramiknya licin, dan lampu ruang tamu hanya menyala redup. "Ini istri saya, Nyai Nura," kata Pak Haji, menunjuk seorang perempuan, paruh baya yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Nyai Nura mendekat dengan langkah pelan. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. "Selamat datang, Nak," ucapnya sopan. "Kamu mau makan? Kami bisa siapkan nasi hangat." Aku mengangguk. "Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu orang baik seperti Bapak dan Ibu." Nyai Nura hanya tersenyum lagi. Lalu ia pergi ke dapur tanpa berkata apa-apa. Pak Haji mengajakku duduk di ruang tengah. Di sana, banyak hiasan antik, lukisan tua, sesaji kecil di pojokan, bahkan ada semacam batu hitam di atas meja. "Kamu dari pesantren?" tanyanya sambil menyalakan rokok daun. "Iya, Pak. Saya mondok di Al-Falah di Probolinggo. Baru saja izin pulang." Ia menghembuskan asap panjang. "Bagus sekali. Santri muda yang saleh pasti punya barakah." Aku tersenyum kecil. "Semoga begitu." Kami ngobrol santai.
Aku menceritakan tentang kehidupan di pesantren, tentang sholat subuh berjamaah, zikir pagi, dan juga cerita-cerita gaib yang sering dibicarakan oleh teman-temanku saat malam gelap. Pak Haji mendengarkan dengan mata menyipit, seperti mencari sesuatu. Setelah makan siang, ia menawarkanku kamar tamu. Malam ini kamu tidur di sini saja. Perjalananmu masih panjang besok. Lebih baik istirahat dulu. Aku awalnya ingin menolak, tapi ia sangat memaksa. Bahkan bilang kalau kamarnya jarang dipakai, dan ia senang sekali ada tamu. Aku akhirnya mengiyakan, karena aku tidak enak menolak kebaikan. Kamarnya cukup luas, kasurnya empuk, gulingnya bersih, dan tirai jendelanya tebal. Tapi yang membuatku tidak nyaman adalah lukisan besar di dinding, seorang pria berjubah hitam sedang menatap lurus ke depan. Matanya seperti mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku membaca surat Yasin pelan-pelan, lalu tidur. Tapi malam itu, aku bermimpi aneh. Seorang lelaki tua berdiri di dekat ranjangku. Wajahnya tidak jelas. Ia berbisik. Dia salah pilih tumbal. Tapi kamu sudah di sini. Aku terbangun cepat. Napasku tersengal. Dan di cermin kamar mandi kecil di samping kamar, ada goresan baru di permukaannya. Jangan pergi, dengan tinta merah. Aku tidak bisa tidur lagi setelah melihat goresan itu di cermin. Jangan pergi, dengan tinta merah, masih basah, seolah-olah baru saja ditulis. Aku mencoba menenangkan diri dengan zikir dan membaca ayat kursi berulang kali. Tapi rasa dingin di punggung tidak juga hilang. Seperti ada yang menatap dari balik pintu kamar. Kuputuskan untuk duduk di tepi ranjang, memeluk Al-Quran kecil milikku. Aku menyalakan lampu senter dari HP agar bisa tetap terjaga. Tapi sekitar pukul 10 malam, suara aneh mulai terdengar. Pertama, hanya bisikan pelan dari arah ruang tengah, seperti orang sedang berdoa atau membaca mantra. Lalu, perlahan-lahan, suara itu berubah menjadi isak tangis, tapi bukan tangis manusia biasa. Lebih mirip erangan panjang yang datang dari dalam tanah. Aku menggigit bibir bawahku. Jantungku berdebar, keras. Tidak mungkin ini hanya imajinasiku. Aku berdiri perlahan lalu mendekati pintu. Kupasang telinga. Suara itu semakin jelas. Dia salah pilih, tapi dia sudah di sini. Aku mundur cepat. Tanganku gemetar. Aku ingin keluar dari kamar, tapi aku takut bertemu Pak Haji atau Nyai Nura dalam keadaan seperti ini. Lagi pula, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Semua orang pasti sudah tidur. Tapi, dari celah pintu kamar, aku melihat cahaya redup menyala di ujung koridor. Cahaya kuning yang bergerak-gerak, seperti lilin yang dibawa oleh tangan tak terlihat. Aku mengambil air wudhu dari botol minumku, lalu membasuh wajah dan leherku. Ku coba kembali membaca surat Yasin, tapi lidahku serasa keluh. Setiap kata seperti tertahan di tenggorokan. Dan kemudian, suara langkah kaki terdengar. Perlahan berirama, mendekat. Aku menyalakan senter HP dan menyorot ke arah koridor. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan hitam yang lenyap begitu saja. Aku menutup pintu kamar rapat-rapat, lalu menyelipkan sandal di bawahnya sebagai penahan. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku mulai meragukan keputusanku untuk menginap di rumah ini. Karena satu hal jelas bagiku malam ini, rumah Pak Haji Imron bukan tempat biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang menunggu. Dan sepertinya mereka senang sekali aku datang. Aku bangun pagi itu dengan tubuh lemas dan pikiran kusut. Tidurku tidak nyenyak semalaman. Setiap kali mataku terpejam, aku merasa ada yang menatapku dari balik tirai atau dari dalam cermin. Saat membuka mata, sinar matahari sudah masuk melalui celah tirai tebal. Aku mengambil Al-Quran kecil di atas meja, lalu membaca surat Al-Baqarah sebagai penolak bala. Napasku perlahan tenang. Tapi begitu aku keluar dari kamar, suasana langsung berubah. Pak Haji Imron sudah duduk di ruang tengah, memandangku dengan senyum yang sama seperti kemarin. Senyum yang terlalu lebar, terlalu tajam. "Kamu tidur nyenyak?"
Tanyanya sambil menyalakan rokok daun. Aku mencoba tersenyum sopan. Lumayan, Pak. Cuma agak gelisah. Ia tertawa pelan. Mungkin karena udara malam di desa, beda dengan pesantren. Aku mengangguk, tapi hatiku berkata lain. Udara di rumah ini bukan hanya dingin, ini penuh tekanan. Nyai Nura datang dengan nampan berisi nasi uduk hangat, telur dadar, dan sambal ijo. Silakan makan, Nak. Ini baru saja dimasak. Aku mengucapkan hamdalah, lalu mulai menyantapnya. Tapi rasanya aneh. Bukan soal rasa. Makanannya enak, tapi setiap suapan membuat lidahku mati rasa sejenak. Seolah-olah makanan itu punya sesuatu di dalamnya. Enak? Tanya Nyai Nura. Aku mengangguk cepat. Enak sekali, Bu. Ia tersenyum. Tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Setelah sarapan, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Haji. Pak, saya mau lanjut perjalanan hari ini. Saya sudah cukup istirahat. Terima kasih banyak atas izin menginap dan segala keramahannya. Pak Haji menatapku lama. Asap rokoknya mengepul lambat. Lalu ia tersenyum lagi. Masih terlalu pagi, katanya. Lebih baik kamu istirahat dulu. Atau kalau bosan, bisa bantu-bantu di kebun belakang. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Saya lebih baik lanjut jalan, Pak. Saya takut besok hujan lagi. Senyum Pak Haji menghilang. Ia diam sejenak, lalu berkata, kamu harus sabar. Tuhan juga menguji kesabaran orang saleh. Aku menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara ia bicara, seperti peringatan atau ancaman. Dan entah kenapa, aku tidak bisa melawan. Siang itu, aku mencoba mencari udara segar dengan berjalan-jalan di halaman belakang. Di sana, banyak tanaman obat-obatan, kunyit, jahe, serai, bahkan ada daun sirih yang disusun dalam lingkaran kecil. Di sudut kebun, sebuah gubuk tua berdiri sendirian. Pintunya tertutup rapat. Tapi dari celah kayu yang lapuk, aku melihat ada sesaji kecil di dalamnya. Bunga, kemenyan, dan air dalam wadah tanah liat. Aku mendekat perlahan, dan saat aku menyentuh pintu itu, suara bisikan terdengar dari dalam. Jangan masuk, kamu belum waktunya. Aku mundur cepat, jantungku berdebar keras. Langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh. Pak Haji berdiri di ambang pintu belakang rumah. Matanya tajam. Kamu cari apa di situ? Aku mencoba tenang. Saya cuma iseng lihat kebun, Pak. Tanamannya bagus sekali. Ia tersenyum lagi. Tapi kali ini tidak ramah. Lebih mirip senyum orang yang sedang mengunci sesuatu. Gubuk itu tempat nenek moyangku berdoa, katanya. Tidak boleh diganggu, apalagi dibuka. Aku mengangguk cepat. Maaf, Pak, saya nggak tahu. Ia mengelus kepalaku dengan tangan dingin. Tidak apa-apa, kamu masih muda, masih ingin tahu. Tapi percayalah padaku, ada banyak hal yang tidak perlu kamu ketahui. Aku diam. Ada sesuatu dalam kata-katanya, seolah-olah ia sedang menyiapkan sesuatu untukku. Dan aku bukan tamu biasa, aku adalah bagian dari rencananya. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu sepanjang hari. Setiap kali aku berjalan di dalam rumah, mata Pak Haji selalu menatapku dari kejauhan. Seperti sedang menghitung waktu, seperti sedang bersiap untuk sesuatu. Nyai Nura juga tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum pelan dan terus membersihkan halaman belakang dengan sapu lidi. Tapi matanya kadang-kadang menatapku seperti orang yang tahu sesuatu buruk akan terjadi. Aku mencoba tenang. Aku ingat pesan Kiai. Jika kamu merasa ada yang tidak benar, jangan panik. Hadapi dengan zikir dan doa. Tapi malam ini, rasanya beda. Pukul 10 malam. Aku pura-pura tidur di kamar. Lampu sudah padam. HP-ku menyala redup, cukup untuk melihat jam. Aku mendengarkan suara angin yang berhembus pelan dari celah jendela. Lalu, langkah kaki perlahan berirama. Menuju kemana, aku menahan napas. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan. Koridor gelap, hanya diterangi lampu redup dari ruang tengah. Aku mengintip dari balik tirai. Pak Haji berjalan menuju ruang makan. Tapi ia tidak berhenti di situ.
Ia menekan bagian bawah meja kayu besar di sudut ruangan, dan tiba-tiba lantai kayu itu terbuka. Sebuah lubang besar menganga. Di dalamnya, tangga turun ke tempat yang sangat gelap. Aku memegang Al-Quran erat-erat. Jantungku berdebar keras. Pagi, Haji masuk ke dalam. Lalu Nyai Nura menyusul. Mereka membawa lilin kuning yang menyala redup, hampir seperti nyala api dari dunia lain. Aku tidak punya pilihan. Aku harus tahu apa yang mereka sembunyikan. Aku menunggu beberapa saat, lalu mengambil senter dari HP dan menyelinap keluar kamar. Langkahku pelan, takut membuat suara. Aku mendekati lubang itu, lalu mulai turun perlahan-lahan. Tangga itu panjang, dingin menusuk tulang. Bau tanah basah bercampur asap kemenyan menyambutku saat sampai di dasarnya. Dan di sanalah aku melihatnya. Ruang, bawah tanah yang luas. Dindingnya dilapisi batu hitam licin. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran besar digambar dengan tinta merah. Di dalamnya, ada simbol-simbol aneh yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan huruf Arab, bukan pula bahasa Jawa biasa. Lebih mirip lambang mata satu yang dikelilingi garis-garis spiral. Pak Haji dan Nyai Nura berdiri di depan altar kecil. Di atasnya ada boneka kayu kecil yang wajahnya mirip sekali denganku. Bahkan bajunya sama, baju putih yang biasa kupakai sehari-hari di pesantren. Aku menutup mulutku sendiri, napasku pendek-pendek. Pak Haji mulai berbicara dalam bahasa yang tidak aku kenal. Suaranya pelan tapi tegas. Nyai Nura menyalakan lilin hitam di 4 penjuru lingkaran. Asapnya tebal. Bau anyir menyengat hidung. Lalu Pak Haji berkata dalam bahasa Indonesia. Dia datang sendiri. Santri saleh, jiwa suci, tumbal sempurna. Aku mundur cepat, kaki gemetar, jantungku berdebar keras. Aku ingin lari, tapi takut membuat suara. Aku ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Aku adalah target mereka. Aku adalah tumbal. Aku kembali ke kamar dengan langkah terseret. Tubuhku lemas, pikiranku berputar-putar di antara nyata dan mimpi buruk. Tapi aku tahu satu hal. Ini bukan mimpi. Pak Haji Imron benar-benar ingin menjadikan aku tumbal. Tapi kenapa? Kenapa aku? Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Aku membaca zikir pelan-pelan, lalu mengambil air zam-zam dari tas untuk membasuh wajahku. Dinginnya menyentuh kulit, membuatku sedikit tenang. Tapi pertanyaan itu terus terngiang di kepala. Mengapa mereka butuh tumbal? Keesokan paginya, suasana rumah tetap seperti biasa. Nyai Nura memasak nasi kuning dan sambal ijo. Pak Haji sudah duduk di ruang tengah, membaca koran lokal sambil merokok daun. Aku mencoba bersikap biasa, tidak menunjukkan kalau aku tahu rahasia mereka. Tapi hatiku berkata lain. Aku harus cari tahu lebih dalam. Saat Pak Haji pergi ke pasar sore itu, aku melihat seorang pria tua sedang menyapu halaman belakang. Ia memakai baju compang-camping, topi usang, dan jas putih yang sudah pudar. Matanya sayu, langkahnya lambat. Masih muda ya? Sapanya saat melihatku. Aku mengangguk sopan. Iya mas, saya Alwi. Pria itu tersenyum tipis. Aku Mbak Darman, tukang kebun di sini. Aku mendekat perlahan. Mas, saya boleh tanya sesuatu? Ia menghentikan sapunya, menatapku dengan tatapan aneh, seperti orang yang tahu banyak tapi takut bicara. Apa hubungan Pak Haji dengan ritual semalam? Mbak Darman langsung menurunkan sapu. Matanya membesar. Kamu lihat? Bisiknya pelan, aku mengangguk. Saya turun ke ruang bawah tanah. Ada boneka kayu mirip saya di altar. Mbak Darman menatapku sedih. Lalu ia berkata, Pak Haji, dia punya anak laki-laki. 2 tahun lalu ia hilang. Diculik, begitu kata desa. Tapi sebenarnya, ia menarik napas panjang. Ia dipilih sebagai tumbal. Tapi gagal. Jiwa suci tidak bisa dibohongi. Entitas itu tahu, maka ia dibuang. Aku menahan napas. Dibuang kemana? Mbah Darman menggeleng. Entahlah. Yang pasti, Pak Haji tidak akan mencoba lagi dengan keluarganya. Dia takut. Jadi ia mulai mencari pengganti. Orang asing, santri,
Anak baik-baik yang datang sendiri. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku adalah targetnya. Aku adalah cadangan jika ia gagal mencari tumbal yang sempurna. Beberapa jam kemudian, Pak Haji pulang dari pasar. Ia langsung masuk ke dalam rumah tanpa menyapaku. Tapi saat senja menjelma, ia datang ke kamarku. "Alwi," katanya pelan, "kamu mau ikut ke hutan belakang? Aku ada urusan kecil. Bisa bantu aku?" Aku mencoba tenang. "Ada apa, Pak?" Ia tersenyum. "Cuma ambil daun tertentu. Untuk obat tradisional. Aku dengar kamu pandai membaca doa. Pasti bisa bantu." Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak. Saya ikut." Kami berjalan melewati jalan kecil yang penuh akar besar. Udara semakin dingin. Burung. Malam mulai berkicau. Aku mengepal tanganku erat-erat, berusaha tetap tenang. Setelah beberapa menit berjalan, Pak Haji berhenti di sebuah batu besar. Di bawahnya ada goresan simbol yang sama seperti di lingkaran tadi malam. Ia menatapku serius. "Aku sudah setahun mencari tumbal, tapi tidak ketemu. Semua orang curiga, semua kabur. Sampai kamu datang. Kamu santri, jiwa suci. Tidak ada yang bisa menolak balak selain kamu." Aku mundur selangkah. "Balak? Apa maksud Bapak?" Ia tersenyum. "Desa ini tidak aman tanpa tumbal. Setiap 7 tahun, kami harus memberikan jiwa suci agar roh penunggu puas. Kalau tidak, banjir bandang akan datang. Longsor. Bahkan penyakit menyebar. Aku menelan ludah. Dan Bapak rela korban orang lain demi itu?" Matanya berubah. Menjadi amah tajam. Dingin. "Itu harga keselamatan." Aku menatapnya dengan tajam juga. "Tapi saya bukan tumbal. Saya hanya lewat. Saya santri. Saya manusia. Bukan kurban." Ia tersenyum lagi. Senyum yang sama. Lebih lebar dari biasanya. "Sayang sekali," ucapnya pelan. "Padahal kamu sangat cocok." Aku berbalik cepat. Ingin lari. Tapi ia menahanku dengan satu kalimat. "Kamu tidak bisa pergi. Kamu sudah terlihat oleh mereka." Aku tidak berani menoleh. Langkahku mempercepat. Aku harus keluar dari sini. Sebelum malam tiba. Sebelum ritual dimulai. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah pulang dari hutan belakang, perasaanku makin tidak tenang. Kata-kata Pak Haji masih terngiang-ngiang di kepala. "Kamu sudah terlihat oleh mereka." Siapa mereka? Aku tidak tahu. Tapi sejak saat itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang mengikutiku, tidak dengan langkah kaki, tapi dengan perasaan. Saat berjalan di dalam rumah, udara di sekelilingku terasa lebih dingin. Bahkan ketika matahari sedang terik-teriknya, punggungku tetap membeku. Aku menatap cermin kamar mandi, dan beberapa kali, wajahku seperti tertinggal sejenak setelah aku sudah tidak ada di depannya. Dan malam ini, semakin buruk. Pukul 2 dini hari. Aku mencoba memejamkan mata. Tapi begitu lelap, suara bisikan pelan mulai datang. Dia salah pilih, tapi dia sudah di sini. Aku terbangun cepat. Napasku tersengal-sengal. Aku melihat ke jam dinding. Jarum jam bergerak lambat. Udara di dalam kamar terasa berat. Seperti ada yang menekan dadaku. Aku mengambil Al-Quran dan mulai membaca surat Yasin pelan-pelan. Air zam-zam kuusapkan ke wajah dan telapak tangan. Aku berusaha tenang, tapi jantungku tak berhenti berdebar keras. Lalu, aku mendengar suara tangisan. Tidak keras, tapi menusuk dari arah luar kamar. Aku menutup selimut rapat-rapat, menahan napas, berdoa dalam hati agar Allah memberiku perlindungan. Tapi suara itu terus datang. Jangan biarkan dia kabur. Dia harus pulih. Dia adalah tumbal terakhir. Aku membuka selimut dan melangkah menuju pintu. Aku ingin keluar, mencari Nyai Nura, atau bahkan Mbah Darman. Siapapun yang bisa membuatku merasa aman. Tapi saat aku membuka pintu, sebuah bayangan hitam langsung menyergapku. Aku mundur cepat, menutup pintu kamar lagi. Jantungku hampir meledak. Aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya imajinasiku. Tapi, aku yakin
Itu bukan angin. Bayangan itu tinggi, ramping, dan tidak punya wajah yang jelas. Tubuhnya seperti asap tebal yang mencoba membentuk manusia. Dan ia menatapku. Aku membaca ayat kursi secepat kilat. Lalu surat Al-Falaq dan An-Nas. Suaraku serak karena takut, tapi aku tidak peduli. Aku harus melawan dengan doa. Aku harus melawan dengan zikir. Karena aku tahu satu hal sekarang. Mereka bukan hanya rencana Pak Haji. Ini adalah entitas yang benar-benar hidup, dan mereka menginginkanku. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkah kaki dari luar. Bukan dari koridor utama, tapi dari bawah tanah. Dari ruang ritual itu. Langkahnya pelan, berirama. Seperti orang yang sedang menunggu. Aku membuka HP dan menyalakan senter. Cahayanya cukup untuk menerangi sudut-sudut kamar. Aku melihat ke semua tempat. Tidak ada apa-apa. Tapi saat aku menoleh ke cermin kecil di atas meja rias, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku yang sebenarnya. Wajahku tidak punya mata. Hanya lubang kosong. Aku menjerit kecil, lalu menutup cermin dengan kain. Aku duduk di pojok kamar, memeluk Al-Quran erat-erat. Ya Allah, lindungi hamba-Mu. Tolong aku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk seperti itu. Lama sekali. Sampai akhirnya, suara langkah itu hilang. Udara kembali normal. Dinginnya berkurang. Aku berdiri pelan. Ingin mencari air wudhu. Ingin membersihkan diri. Di kamar mandi, aku membuka keran dan membasuh wajahku. Aku menatap cermin lagi. Kali ini, wajahku kembali normal. Tapi, ada goresan baru di cermin. Kamu sudah terlihat oleh mereka. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak bisa lari begitu saja. Aku juga tidak bisa percaya bahwa semua ini cuma mimpi. Buruk. Karena sekarang aku yakin, aku bukan hanya target Pak Haji. Aku adalah target mereka. Entitas gaib yang ia panggil. Yang ia percaya akan melindungi usaha dan keluarganya. Aku adalah tumbal terakhir. Dan mereka sudah mulai menarikku masuk. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Setelah kejadian di kamar mandi tadi malam, aku menyusun rencana untuk kabur. Aku tidak peduli harus menempuh jalan kaki berjam-jam atau meminta bantuan warga desa. Aku harus keluar dari rumah ini sebelum ritual dimulai. Aku menunggu hingga fajar menjelma. Udara pagi yang biasanya sejuk terasa lebih dingin dari biasanya, seperti mengingatkanku bahwa waktu sudah semakin sempit. Pak Haji dan Nyai Nura belum bangun. Mbah Darman juga masih membersihkan halaman belakang. Aku melihat kesempatan. Aku masukkan barang-barangku ke dalam tas dengan cepat. Al-Quran, air zam-zam, beberapa roti sebagai bekal, dan HP-ku. Aku pastikan sandal jepitku siap dipakai. Lalu aku membaca doa perjalanan pelan-pelan. Ya Allah, lindungi hamba-Mu, berikan jalan keluar terbaik. Aku membuka pintu kamar perlahan. Tidak ada suara. Aku keluar tanpa membuat keributan. Kami tinggal di ujung desa. Jika aku berhasil melewati pagar depan, aku bisa langsung menuju warung Pak Umar, penjual nasi uduk yang baik hati. Ia pasti akan membantuku pulang. Langkah pertama lancar. Langkah kedua juga. Aku sampai di teras belakang. Tinggal sedikit lagi, aku bisa sampai ke gerbang depan. Tapi begitu aku menyentuh gagang besi itu, sebuah angin keras menerjangku dari belakang. Aku terseret mundur, tubuhku terpental seperti disambar oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku jatuh keras di atas lantai kayu. Tas dan HP-ku terlempar jauh. Aku mencoba bangkit, tapi udara menjadi sangat berat. Seolah-olah langit sendiri menekan tubuhku. Aku mendengar bisikan pelan dari kejauhan. Jangan pergi. Kamu sudah terlihat. Aku menutup telinga. Membaca ayat kursi secepat kilat. Napasku pendek-pendek. Tubuhku gemetar. Lalu pintu kamar depan terbuka. Pak Haji Imron berdiri di ambang. Matanya menatapku dengan tenang. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan. Aku ingin menjawab. Tapi lidahku keluh. Ia melangkah masuk. Langkahnya pelan. Tapi setiap detaknya terasa seperti gema besar di kepalaku. Sudah kukatakan,
katanya sambil duduk di kursi dekat tangga. Kamu sudah terlihat oleh mereka. Kamu tidak bisa pergi. Aku menatapnya tajam. Saya bukan tumbal. Saya santri. Saya manusia. Bukan bagian dari semua ini. Pak Haji tersenyum tipis. Kamu memang manusia, tapi kamu juga punya sesuatu yang mereka butuhkan. Jiwa suci, kesadaran bersih, keyakinan yang kuat. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Kenapa Bapak rela korban orang lain? Wajahnya berubah, menjadi lebih serius. Aku tidak punya pilihan, jawabnya pelan. 7 tahun lalu, anakku gagal. Entitas itu marah. Banjir bandang datang. Usahaku nyaris hancur. Aku harus bayar harga itu lagi. Dan kali ini, aku tidak mau gagal. Aku menelan ludah. Dan saya adalah pengganti. Ia mengangguk pelan. Kamu lebih dari itu. Kamu adalah cadangan jika yang utama gagal. Dan sekarang, kamu sudah di sini. Aku mundur selangkah. Saya tidak percaya pada semua ini. Pak Haji menatapku tajam. Kamu tidak perlu percaya, katanya. Karena kamu sudah mulai merasakan mereka. Aku menoleh ke arah cermin dekorasi, hok di ruang tengah. Di dalamnya ada siluet hitam yang bergerak pelan, menyeringai, menatapku. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak bisa lari. Aku hanya bisa bertahan. Aku tidak bisa mengelak lagi. Pak Haji membawaku ke ruang tengah. Di sana, Nyai Nura sudah menunggu dengan wajah murung. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak protes. Ia hanya diam, seperti orang yang sudah pasrah pada takdir. Kamu harus tahu semuanya, kata Pak Haji perlahan. Matanya tajam menatapku. Agar kamu paham kenapa semua ini terjadi. Aku mencoba tenang, tapi jantungku berdebar keras. Aku memegang Al-Quran erat-erat, berdoa dalam hati agar Allah memberiku perlindungan. Ritual ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami, ucap Pak Haji. Desa ini dilindungi oleh entitas kuno, roh penunggu tanah ini. Mereka tidak bisa dilihat, tapi mereka merasakan segalanya. Mereka butuh pengorbanan jiwa suci untuk menjaga desa tetap aman dari bencana. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Jiwa suci? Bapak rela korban manusia demi itu? Ia menatapku serius. Bukan pembunuhan, lebih dari itu. Jiwa itu akan digabung, menjadi bagian dari mereka. Tidak sepenuhnya mati, tapi juga tidak sepenuhnya hidup. Aku mundur selangkah. Saya bukan bagian dari semua ini. Pak Haji tersenyum sedih. Sayang sekali, kamu sudah di sini, dan mereka sudah melihatmu. Kamu adalah cadangan jika rencana awal gagal. Dan karena anakku gagal, maka kamu adalah gantiannya. Aku menelan ludah. Aku mulai merasakan tekanan di dada. Seolah-olah sesuatu sedang menarik napasku perlahan-lahan. Mereka ingin saya? Tanyaku parau. Nyai Nura akhirnya bersuara. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Iya, mereka lihat kamu sebagai salah satu dari mereka. Karena kamu saleh. Karena kamu suci. Karena kamu punya iman kuat. Itu yang mereka cari. Bukan orang biasa. Bukan pendosa. Tapi jiwa yang bisa membuat mereka lebih kuat. Aku menutup mataku rapat-rapat. Ini semua gila. Tapi rasanya nyata. Beberapa jam kemudian, malam tiba. Langit gelap pekat tanpa bulan. Burung hantu tidak berkicau. Udara terasa mati. Pak Haji menepuk bahuku. Waktunya hampir tiba. Aku ingin berteriak, ingin kabur. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak, seperti dikunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia membawaku ke ruang makan, lalu menyentuh meja kayu besar di sudut. Dengan suara berderak, lantai kayu itu terbuka, menunjukkan tangga menuju kegelapan. Turun, katanya. Aku tidak bergerak. Turun, ulangnya, kali ini lebih tegas. Aku menelan ludah. Napasku pendek-pendek. Lalu langkah pertama kulakukan. Satu persatu aku masuk ke dalam dunia yang lain. Di bawah sana, ruang bawah tanah yang sempit dan lembab menyambutku. Bau tanah basah dan kemenyan menyengat hidungku.
Di tengah ruangan, lingkaran besar tergambar di lantai dengan tinta hitam dan darah. Boneka kayu mirip diriku masih berdiri di tengah. Di sudut-sudut ada lilin hitam menyala redup. Dan di dinding, goresan-goresan aneh berisi nama-nama. Nama-nama yang tidak ku ketahui, tapi aku yakin mereka adalah tumbal sebelumku. Pak Haji dan Nyai Nura turun setelahku. Mereka membawa kain putih dan air minyak wangi yang baunya sangat menusuk. Kamu akan menjadi bagian dari mereka, kata Pak Haji. Tapi bukan dalam cara buruk. Kamu akan tetap hidup. Hanya saja, kamu akan berbagi dirimu dengan mereka. Aku menggigit bibir bawahku. Saya tidak mau. Pak Haji menatapku sedih. Kamu tidak punya pilihan. Ini adalah janji yang harus dipenuhi. Jika tidak, desa ini akan hancur. Banjir bandang, longsor, atau penyakit menyebar. Semua akan lenyap, termasuk keluargamu di desa. Aku mendongak cepat. Apa maksud Bapak? Ia tersenyum tipis. Kamu pikir kamu bisa pulang begitu saja? Jika ritual ini tidak dilakukan, balak akan datang. Dan kamu tidak bisa melindungi siapapun. Aku mengepal tanganku. Saya percaya pada doa. Saya percaya pada zikir. Saya tidak akan biarkan Bapak melakukan ini. Pak Haji menghela napas. Sayang sekali, kamu tidak bisa melawan mereka. Lalu, ia membuka tirai hitam di pojok ruangan. Di baliknya, bayangan hitam muncul, tinggi, kosong, menatapku. Aku mundur cepat, tapi pintu belakang tertutup sendiri, dan dari arah bayangan itu, suara mereka terdengar. Kamu sudah terlihat. Kamu harus pulih. Kamu akan menjadi bagian dari kami. Aku menutup telinga, membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi secepat kilat, tapi tidak ada efek apa-apa. Doaku tidak mengusir mereka. Mereka tidak takut pada zikirku. Mereka tidak takut pada imanku. Mereka hanya menunggu. Dan aku tahu sekarang, aku bukan hanya target Pak Haji. Aku adalah target mereka. Aku membuka mata. Udara pagi terasa sejuk, tapi tidak menyenangkan. Aku berada di kamar tamu, tempat aku tidur sejak pertama kali datang ke rumah Pak Haji. Semua tampak seperti semula. Kasur masih rapi. Guling belum dipindah. Tirai jendela tetap tertutup rapat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di cermin kecil di samping meja, ada goresan baru. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Dengan tinta merah. Masih basah. Aku menatapnya lama. Jantungku mulai berdebar keras. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Aku ingat Pak Haji membawaku turun ke ruang bawah tanah. Aku ingat lingkaran besar di lantai. Lilin hitam menyala. Boneka kayu itu. Bayangan hitam yang mendekatiku perlahan-lahan. Dan kemudian kosong. Aku tidak ingat akhir dari ritual itu. Apakah mereka berhasil? Apakah aku selamat? Aku keluar dari kamar dengan langkah gemetar. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku melihat ke ruang tengah. Meja makan rapi. Lilin sudah padam. Bau kemenyan masih menyengat hidungku. Pintu depan terbuka sedikit. Angin malam masih terasa menusuk tulang meskipun sudah siang. Aku memutuskan untuk mencari Pak Haji dan Nyai Nura. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat sampai ke dapur, Nyai Nura sedang duduk sendirian. Ia menatapku dengan tatapan kosong. Matanya berkaca-kaca. Alwi, ucapnya pelan. Kamu pulang. Aku mengerut. Saya memang tidak pergi mana-mana, tapi saya ingin tahu apa yang terjadi semalam. Ia menatapku sedih. Kamu sudah menjadi bagian dari mereka. Aku mundur selangkah. Maksud ibu? Ia menggeleng pelan. Aku tidak bisa bilang banyak, tapi ritual itu berhasil. Kamu tidak mati, tapi kamu juga tidak sepenuhnya sama. Aku menelan ludah. Pak Haji di mana? Nyai Nura tidak menjawab langsung. Lalu ia berkata, ia hilang. Setelah ritual selesai, ia pergi entah kemana. Mbah Darman bilang, bayangan hitam mengikutinya hingga ke hutan belakang, dan sejak itu tidak ada yang melihatnya lagi. Aku diam, ada tekanan di dadaku.
seperti ada sesuatu yang menempel di dalam diriku. Lalu, saya? Tanyaku serak. Apa saya aman? Nyai Nura menatapku lama, lalu menjawab, kamu selamat. Tapi mereka tidak akan pernah benar-benar melepaskanmu. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Apa maksudnya? Ia menarik napas panjang. Kamu adalah tumbal yang bertahan. Jiwa suci yang tidak sepenuhnya pergi. Mereka butuh bagian darimu, dan mereka sudah mengambilnya. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan. Aku harus percaya. Beberapa hari berlalu. Aku meninggalkan rumah itu secepat kilat. Aku pamit pada Nyai Nura tanpa kata-kata panjang. Ia hanya memberiku pandangan sedih lalu berkata, kalau kamu merasa tidak nyaman, carilah air zam-zam. Itu satu-satunya yang bisa membuatmu tenang. Aku mengangguk pelan, lalu pergi. Perjalanan, pulang terasa lebih ringan, seperti beban di tubuhku berkurang. Tapi entah kenapa, setiap kali aku lewat di dekat makam atau tempat keramat, udara di sekelilingku berubah, lebih dingin, lebih sesak. Seolah-olah ada yang menatapku dari balik dunia lain. Setelah sampai di desa asalku, aku langsung menuju masjid untuk sholat zuhur dan memohon perlindungan pada Allah. Aku membaca Al-Quran sepanjang malam. Aku mencoba membersihkan diri dengan wudhu berulang-ulang. Aku ingin yakin bahwa aku masih manusia biasa. Tapi mimpi buruk mulai datang. Tiap malam, aku bermimpi tentang ruang bawah tanah itu. Tentang boneka kayu yang wajahnya mirip sekali denganku. Tentang lingkaran darah dan simbol mata satu. Dan yang paling mengerikan, bayangan hitam yang tersenyum padaku. Kamu akan kembali. Aku bangun dengan keringat deras. Napasku pendek-pendek. Di cermin kamarku ada bekas goresan. 7 tahun lagi. Ritual harus dimulai. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau realitas. Beberapa minggu berlalu, aku kembali ke pesantren. Kiai menyambutku hangat. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia menatapku aneh. Apa kamu baik-baik saja, Alwi? Tanyanya. Aku mengangguk. Alhamdulillah, Kiai. Saya sudah pulang. Tapi ia tidak puas. Ia menepuk bahuku dan berkata, kamu seperti tidak sepenuhnya kembali. Aku tidak bisa menjawab. 1 bulan kemudian, aku menerima surat dari alamat yang tidak dikenal. Amplopnya dibungkus kain putih tipis. Di sudutnya, ada simbol mata satu yang sangat familiar. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya hanya 1 lembar kertas kecil, dan isinya membuat bulu kudukku berdiri. Kau masih di sini, dan kamu juga. Sisi aku menatap kertas itu tak percaya. Sisi? Apa maksudnya? Aku mencoba mencari informasi. Aku mengecek HP lama-lama. Aku membuka file draft artikel horor yang pernah kutulis beberapa tahun lalu. Judulnya, Tumbal. Terakhir di desa ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak ingat pernah menulis ini. Tapi tulisan itu adalah milikku. Gaya bahasaku. Kalimatku. Ejaanku. Aku menutup laptop cepat. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa kupahami. Pagi itu, aku pergi ke pasar bersama teman-teman santri. Udara segar membuat pikiran sedikit lebih ringan. Tapi begitu aku lewat di dekat makam tua di pinggir jalan, aku mendengar bisikan pelan. Kamu tidak pernah benar-benar pergi. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi di antara pepohonan, aku melihat siluet tinggi berdiri diam, menatapku. Aku mundur pelan, lalu berlari secepat kilat. Beberapa bulan berlalu, aku mencoba menjalani hidup normal. Aku kembali ke rutinitas mondok. Shalat subuh berjamaah, zikir pagi, menghafal Al-Quran. Tapi setiap 7 hari, aku mendengar suara itu lagi, dari arah cermin, dari dalam mimpi. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba melupakan semuanya. Tapi setiap kali aku membuka mata di pagi hari,
Aku melihat sesuatu di cermin. Bayanganku bergerak sendiri, menatapku sambil tersenyum. Kita akan bertemu lagi, 7 tahun lagi. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu apakah jiwa suci bisa disentuh oleh entitas gelap. Yang aku tahu, aku tidak sepenuhnya pulang. Aku hanya sementara dilepaskan. Dan suatu hari nanti, mereka akan datang lagi untuk ritual terakhir. Atau mungkin untuk mengambilku sepenuhnya.